orang kerja keras itu mungkin dia tidak, hasil yang dihasilkan tidak berimbang dengan apa yang telah dikerjakan. Tapi kalau orang kerja cerdas, seperti sahabat Nabi ketika dalam sebuah peperangan, yang lain masuk Islam, menyegerakan diri dia masuk Islam. Tapi ada seorang sahabat Nabi yang dia tidak bergegas. Tapi ketika ada momen, ada sebuah peperangan, dia langsung menyatakan keislamannya. Dan dia belum mandi wajib bahwasanya dia sudah menjadi seorang muslim. Dia belum melaksanakan sholat 1 rakaat pun. Dia menyatakan keislamannya dan dia langsung turun di medan perang. Dan dia gugur syahid. Informasi ini sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi itu justru bukan mencela, memuji. Apa pujian yang Nabi berikan? Amila qalilan. Saudara kamu tadi dia hanya berbuat sedikit saja. Artinya dia memang baru masuk Islam, belum puasa, belum sempat ngurain zakat, belum bersedekah, belum melakukan amal ibadah, bahkan sholatnya pun belum ia lakukan. Wa ujira katsira, tapi pahala yang Allah berikan kepada yang bersangkutan sangatlah besar. Kita ini untuk mengumpulkan pundi-pundi persiapan kita bertemu dengan Allah, ketika kita sudah ada di liang lahat sendirian, tidak ada yang menemani, maka tinggal amal ibadah kita itu tadi. Hadir di majelis taklim adalah kerja cerdas. Kenapa? Karena memang malaikat Allah turunkan. Seperti materi-materi sebelumnya, jangankan yang duduk, orang yang lewat pun dan dia kaget. Itu ada apa? Kok ada salon berbunyi? Kok ada salam? Dia kaget. Dia pun dapat percikan tampias istighfarnya malaikat. Apalagi kita yang duduk menyengajakan diri. Hujan tak jadi masalah. Hujan bisa diatasi. Hujan bisa dicari solusinya, tidak menjadi penghalang kita ada di majelis ini. Ini ibu nikmat yang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nikmat yang sangat besar yang sampai saat ini masih Allah berikan kepada kita, dan kita patut syukuri itu. Ada kerinduan di majelis ta'lim, tentunya bukan hanya di kajian-kajian saya pribadi, tapi di WPS, wisata penikmat subuh, di tempat asatidah yang lain yang membuka kajian, datanglah. Ikhwatil kiram, sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang salam, karena memang kajian yang salam kemarin belum tuntas ya. Saya mengulangi, kalau memang yang kemarin ada yang belum sempat hadir, kemarin ada yang belum sempat hadir nih. Jadi salam itu termasuk, bahasa saya, termasuk kerja cerdas. Seseorang bisa mengakses kebahagiaan akhirat. Karena janji-janji Allah yang ada pada orang yang membiasakan dirinya membiasakan kalimat salam kepada saudara-saudara yang ia temui. Ikhwatil kiram, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa An Abdullah bin Amr qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, U'budur Rahman. Sudahlah, hidup ini simple saja. U'budur Rahman, sembahlah Allah yang Maha Penyayang. Sembah, jangan ragu, sembah. Sholat 5 waktu, bayar zakat, ada rezeki naik haji, puasa Ramadan yang sebentar lagi akan kita laksanakan ya. Mungkin sudah tinggal beberapa puluh hari lagi. Ini di bulan Sya'ban sudah hari keempat atau 4 atau 5 lah sekarang ini. U'budur Rahman, sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Wa'at'imut ta'am. Kalau ada rezekimu berlebih, jangan disimpan, traktir saudaramu. Apalagi punya saudara yang soleh, punya tetangga yang solehah, ada orang pribadinya baik. Ibu, jamaah, coba kirimi dia makanan. Ambil hatinya, ambil perhatiannya, curi doanya.
curi salamnya. Kalau ada orang baik, pokoknya kita tidak berhenti bekerja cari perhatian orang baik itu. Barangkali dia di tengah malam dia bangun, dia menyebut nama kita. Cari. At'imut ta'am, traktir. Saudara-saudaramu yang baik, traktir. Wa afsus salam, tebarkan salam, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadkhulul jinan. Kalau ini sanggup kita lakukan, bagi pribadi kita ya, kita sanggup lakukan, menyembah Allah, memberikan berbagi makanan, berbagi rezeki kita, dan kita menyebarkan salam, maka tadkhulul jinan, Allah akan memuliakan kita dengan surganya. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Bisa nanti di samping, kalau adiknya di samping, bisa dibawa di samping, ada di kolam, dihibur anaknya. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Siapa orang yang mesti memulai salam? Ini kita agak kesulitan kadang-kadang. Siapa yang harus mestinya memulai salam terlebih dahulu jika bertemu? Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabiran yaqul yusallimur raqib 'alal mashi. Ini akhlak di dalam menyampaikan salam. Kalau kita naik kendaraan, jangan ngebut. Kenapa ibu-ibu suka ngebut? Naik sepeda motor, ngebut. Apalagi kalau sudah ada yang menyalip. Wah, ibu-ibu tidak mau kalah. Jangan ngebut-ngebut. Kenapa? Orang naik kendaraan, terlebih yang roda 4, terlebih yang naik sepeda motor, itu dia punya kewajiban. Kewajiban apa? Dalam urusan salam, akhlak orang yang naik kendaraan itu, ibu, memberi salam kepada orang yang berjalan. Kalau ibu selalu ngebut, kapan ibu bisa menunaikan tuh apa ya, hak saudara kita dikasih salam? Akhlaknya itu yusallimur raqib 'alal mashi. Karena orang yang naik kendaraan mestinya ngasih salam sama orang yang berjalan. Wal mashi 'alal qa'id. Orang yang jalan kaki itu ngasih salam kepada orang yang posisinya duduk. Wal masyiyani, adapun kalau sama-sama naik kendaraan, sama-sama berjalan kaki, sama-sama nih ada jalan kaki, yang satu jalan kaki, ayyuhuma yabda'u bisalam fahuwa afdal, maka siapa di antara mereka yang mendahului memberikan salam fahuwa afdal, maka yang mendahului memberikan salam itu jauh lebih utama. Ustaz, dua-duanya saling mendahului dan timingnya tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, assalamualaikum, jawab juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rebutan karena sudah tahu setelah ini tentang keutamanya memberikan salam terlebih dahulu. Jadi ini akhlak. Oleh karenanya, dan ini sangat berpengaruh kepada perilaku kita naik sepeda motor. Jadi seorang muslim yang punya kendaraan itu juga membantu Pak Polisi mengurangi kecenderungan terjadinya laka lantas. Laka lantas itu kecelakaan lalu lintas itu apa yang membuat sering terjadi? Ngebut. Kenapa orang ngebut? Karena dia tidak tahu hak saudaranya dan akhlak dalam berkendaraan. Saya ingatkan juga, ibu-ibu, kalau ibu naik sepeda motor, kalau ibu naik roda 4 dengan bapak, dengan saudara, ingatkan, tidak usah pakai lampu panjang di dalam kota. Pakai lampu yang dekat saja. Tidur ini gelap bagaimana sih, ibu? Coba kita ke kota-kota besar di Jakarta. Ratusan, mungkin ribuan kendaraan bermotor. Mata itu tidak sakit. Kenapa? Mereka taat. Tidak ada yang menggunakan lampu panjang. Itu menyakitkan buat orang yang jalan kaki. Yang punya kendaraan 4 bisa menyakiti orang yang hanya kendaraan roda 2 gitu kan.
maka gunakan, kecuali pada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Masya Allah. Kadang-kadang kita ini hal-hal seperti ini sebenarnya bisa menjadi citra kota Tidore Kepulauan, kota santri. Maka akhlaknya yang berkendaraan, yang berjalan itu warna dari kesantriannya. Dan orang bisa jadi cerita kan, kalau di Tidore itu Masya Allah, kalau naik itu dia, masa di kota besar lampunya itu tidak terasa sakit, di Tidore yang hanya 1-2 mobil saja mata kita bisa sakit itu. Masya Allah. Oleh karenanya tidak cukup orang itu punya kendaraan, tapi dia harus dibarengi dengan akhlak. Dengan akhlak. Akhlak di dalam berkendaraan tentunya. Ikhwatil kiram rahimani Allah ikum ajma'in. Kita sudah tahu kemarin berapa pahalanya kalau orang mengucapkan salam. Nabi Muhammad SAW, hadis yang sudah kita pelajari, ada di majelis, ada orang bilang assalamualaikum. Nabi bilang, ada orang lewat, bukan bergabung, ada orang lewat, lihat Nabi sedang duduk. Kemudian yang lewat itu bilang assalamualaikum. Nabi bilang apa? Dia dapat pahala 10. Terus ngobrol lagi nih Nabi Muhammad dengan teman-temannya. Ada orang lewat lagi, assalamualaikum warahmatullah, ditambah dengan kalimat apa? Warahmatullah. Dia dapat pahala 20 kata Nabi. Terus ngobrol lagi Nabi, ada orang ketiga lewat, dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bilang apa? Dia dapat pahala 30. Ibu, ketika Nabi bilang seperti itu, penjelasan keutamaan orang mengucapkan salam dan pahalanya, otomatis orang yang ada di sekitarnya itu kan mendengar ya. Betul nggak? Mendengar. Tiba-tiba ada orang berdiri, kemudian dia keluar tidak mengucapkan salam. Nabi jengkel nggak? Jengkel. Apa kata Nabi? Kalian ini cepat sekali lupa. Baru aja diajari tentang keutamaan mengucapkan salam dan pahalanya. Ini pergi tidak ngucapin salam. Itu kuping, kalau bahasa kita itu kuping atau piring gitu. Terus apa tadi nasihat Nabi? Padahal saya tuh berpikir Bu ya, itu Nabi Muhammad, kekasih Allah, yang kita idam-idamkan bertemu dengannya. Ada juga di zaman Nabi, sahabat Nabi yang diajari tapi kemudian dia lupa. Sehingga membuat Nabi bilang apa? Ma'ausyaka manasya sahibukum. Cepat sekali saudaramu itu lupa ya. Padahal nasihatnya baru. Makanya saya itu kadang-kadang kalau ada ibu-ibu majelis taklim atau santri yang dikasih nasihat tidak saling dengar, itu saya ingat sahabat Nabi yang dikasih salam ini. Nabi saja itu ada juga orang yang bisa lupa, apalagi hanya Agus Taufan gitu kan. Jadi tidak usah sedih kalau ada orang dinasihati tidak berubah, kemudian tidak usah sedih, tapi dilanjutkan saja seperti itu. Yang jelas ibu-ibu kita jangan pernah bosan untuk menyampaikan hal-hal yang baik tadi. Insyaallah. Dan nanti ini misalkan ada ibu-ibu, oh Ustadz saya mau ada hajat, berdiri dan ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ekspresinya. Jangan lupa apa? Ekspresi akan makna dalam salam itu. Ibu, assalamualaikum. Ada orang tiba-tiba lihat 4 orang, menatap wajah kita dengan hangat, dan dia mengucapkan dengan doanya, assalamualaikum, mudah-mudahan Allah kasih keselamatan buat kamu, warahmatullah, dan mudah-mudahan Allah sayang sama kamu, kasih rahmatnya, kasih sayangnya, wabarakatuh, dan mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat kamu, keberkahan ekonomimu, keberkahan keluargamu, keberkahan rezekimu, keberkahan usiamu setiap saat. Oleh karenanya, saya itu mengingatkan, kalau kita memberikan salam kepada orang-orang yang kita cintai, atau tetangga kita, atau siapapun, terlebih yang ada di dalam rumah, yang masih bertali, bernasab dengan kita, ucapkan salam itu dengan tepat. Ucapkan dengan penuh pemaknaan. Ekspresinya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Itu jadi, insya Allah, hidup itu jadi
jadi apa ya Bu ya? Jadi menyenangkan jika mengucapkan salam sesuai dengan Ikhwatul kiram, di dalam kitab Bulughul Maram di bab jami' hadis pertama. Ini hadisnya sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim sittun. Ingat, orang Islam dengan orang Islam lain itu Bu, itu tong punya hak. Ibu punya hak kepada saya punya hak kepada ibu. Dan setiap orang yang muslim itu punya hak antara satu dengan yang lain, itu haknya ada 6. Hak yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu, haknya saudaranya kamu tuh bertemu, haknya dia mesti kita kasih apa? Apa haknya? Fasallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kamu diundang, kalau kamu dipanggil, fa'ajibhu. Haknya dia apa? Datangi undangannya. Wa idza stansohaka fansahhu. Kalau dia datang, waalaikumsalam. Dan jika dia datang meminta nasihat kepada kamu, jangan ditolak. Dengarkan curhatan dirinya dan fansahhu, dan kasih nasihat seperti yang ia butuhkan. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau dia bersin, wahing, sore, bahasa tidurnya sore kan? Fahamidallah, dan dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita yang mendengar mengucapkan apa? Yarhamukallah. Dan dia menjawab lagi, yahdikumullah. Indah sekali Bu, orang bersin tuh. Orang bersin nih Bu, apalagi yang bersin orang soleh. Orang soleh itu dia kemudian mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji ya Allah milikmu Tuhan semesta alam. Kita yang di sampingnya bilang yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah menyayangi dirimu. Allah menyayangi dirimu. Orang soleh mendoakan supaya Allah, meminta kepada Allah menyayangi dirimu. Kita menjawab yahdikumullah yuslih balakum. Maka ada jawaban yang indah lagi, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk bagimu. Dan Allah wa yuslih, dan Allah memperbaiki balakum, keadaanmu. Coba Ibu, kalau kita bersin, kita bilang alhamdulillah, di samping kita ada orang soleh, dia kemudian menjawabkan yarhamukallah, kita menjawab yahdikumullah yuslih balakum. Tapi kalau orang yang bersin itu orang soleh, dia bilang alhamdulillah, kita bilang yarhamukallah, dan orang soleh itu dia mendoakan kita, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk padamu, wa yuslih, dan Allah mudah-mudahan memperbaiki keadaanmu. Orang soleh berdoa seperti itu. Padahal dia nggak tahu memang kita sedang rumit ini, keadaan rumah tangga kita, keadaan hubungan kita dalam keluarga, bertetangga, keadaan keuangan kita, keadaan usaha kita sedang rumit. Tiba-tiba ada orang soleh yang mendoakan kita, wa yuslih balakum, dan itu ada dalam bersin. Tapi ibu-ibu setelah tahu ilmu ini, kalau ada orang soleh, jangan pura-pura bersin bohong. Saya sering bilang, kalau dulu almarhum Syekh Ali Jabir datang kan, itu beliau ada ilmunya. Saya tuh khawatir aja ibu ada yang hajim, alhamdulillah, itu beliau pasti akan menjawab yarhamukallah gitu kan. Ya Allah, yes. Padahal ibu bohong supaya benar-benar bersihnya, ibu urek-urek dulu telinga hidungnya supaya bersih. Insyaallah itu bersin yang dibuat-buat. Nah, wa idza marida fa'udhu, kalau saudaramu itu sakit, fa'udhu, datang jenguk. Dan ingat keutamaan orang menjenguk orang sakit, 70.000 malaikat mendoakan ibu. 70.000 malaikat mendoakan ibu. Kalau ibu datang di sore hari seperti ini, malaikat itu sampai ibu pulang mendoakan ibu sampai nanti pagi. Kalau ibu menjenguk pagi, malaikat berdoa sampai sore. Maka kalau tahu ada saudaranya yang sakit, jenguk sekarang. Dan ketika menjenguk itu kita tahu Allah ada di sampingnya. Ini keutamaan orang sakit.
jangan ini ya, jangan lama-lama di situ ya. Biasanya mengulangi ilmu itu butuh, iya ya Ustaz saya lupa gitu kan. Nah, nanti diingat lagi. Wa idza mata fatba'hu. Dan ketika meninggal dunia, ikuti dia tadi. Saudari kita, jamaah kita juga, kajian sore ini Ibu Hajah Salma sudah Allah panggil. Kita nanti berdoa mudah-mudahan Allah maghfirlaha, Allah mengampuni dosanya. Warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma nakkiha minal khotoya kama yunaqqa sabul abyadu minad danas. Allahumma baddilha, Allahumma ksilha bil ma'i was salji wal barad. Allahumma baddilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha. Allahumma adkhilhal jannah wa a'idha min adzabil qabr au adzabim minan nar. Dan kita harus persiapan. Beliau mungkin juga tidak jauh-jauh usianya dengan kita. Allah panggil dulu. Kita tidak tahu kapan Allah panggil. Kita harus persiapan. Dan kita harus habis-habisan mempersiapkan diri kita untuk persiapan. Ibu, kita seorang diri di dalam tanah itu. Dibungkus sendirian, ditutup. Sudah sendiri ditutup karena orang yang hidup setara mau cium tongpe bau badan. Karena baunya busuk. Jangankan melihat kita, mencium aja anak cucu kita sudah tidak mau. Makanya kita ditutup dengan tanah supaya baunya tidak keluar. Tidak mau. Anak-anak sudah lari dari kita, Bun. Suami kita lari dari kita. Yang suami istrinya lari dari dia. Sebesar apapun cinta anak-anak, ada yang menunggu bangkai kita. Tidak lari. Apakah anak yang cinta kepada kita kemudian duduk di samping kita mencium bangkai kita, dia tidak muntah? Dia muntah. Dia tiba-tiba cinta itu berubah menjadi jijik. Makanya kita dimakam supaya sendirian. Dong kasih tinggal kotoran. Mereka tinggalkan kita. Maka kita harus habis-habisan, serius, yang benar-benar serius mempersiapkan kesendirian kita tadi. Karena tidak ada yang bisa untuk menolong kita kecuali amal ibadah kita. Dan diantaranya gimana? Ngaji. Panggil temannya, panggil saudaranya. Dan insya Allah kita selalu akan ngaji. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Akhbarani Ziyad anna Thabitan akhbarahu wa huwa maula Abdurrahman yarwihi an Abi Hurairah ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Yang tadi, akhlak di dalam memberikan salam. Ar-raqib alal mashi, orang yang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan. Makanya jangan orang akhlaknya yang naik kendaraan jangan semena-mena, akhlaknya dipakai. Tidak usah menggunakan lampu panjang jika tidak dibutuhkan. Saya tidak tahu referensinya, tapi kayaknya aturan lalu lintas itu memang dalam berkendaraan tidak boleh menggunakan lampu panjang, lampu sorot. Tidak boleh. Di dalam kota itu lampu yang pendek, kan ada di sepeda motor kita tuh lampu panjang, lampu pendek. Kalau lampu panjang nanti lampunya kodenya hijau itu menyala. Kenapa di kendaraan itu dikasih kode kalau lampu panjang itu menyala? Kenapa, Bu? Di mobil, di kendaraan itu kenapa? Supaya kita itu tahu, oh lampunya panjang. Dan kalau panjang itu tidak boleh sembarangan menggunakan. Nah, harus segera dikasih pendek. Bagaimana kita bersengaja untuk memanjangkan, untuk kuat-kuatan lampu. Bahkan ada modifikasi lampu yang membuat orang sengsara. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara lampu mobil. Rugi sekali, sholatnya bagus, sudah beribadah haji, puasanya bagus, tapi gara-gara lampu motornya, lampu mobilnya, ada saudara yang tidak rela. Ayolah, kita jangan merusak ibadah kita dengan hal-hal yang remeh. Ya, wal masyi 'alal qa'id, dan orang yang berjalan ngasih salam kepada siapa? Orang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, ditambah pada hadis ini, dan orang yang sedikit memberikan salam kepada orang yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kalau ibu berjalan sendirian, ada orang jalan berdua, maka ibu yang memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlaknya demikian. Ustadz, yang banyak bagaimana kalau ngucapin salam dulu? Ya kita jawab. Karena memang dia sudah mungkin tergesa-gesa mengucapkan, maka kita yang sudah didahului menjawab salam yang
sudah diucapkan, tapi secara akhlak yang benar itu yang sedikit ngasih salam kepada yang banyak. Selanjutnya, dalam akhlak memberikan salam, siapa dulu yang harus memulai? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusallimus shaghir 'alal kabir. Anak-anak atau seseorang yang lebih muda itu dia mestinya mengucapkan salam dulu kepada yang lebih tua. Yang kecil ngasih salam kepada yang besar. Wal masyi 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Dan orang yang berjalan kepada orang yang duduk dan yang jumlahnya sedikit memberikan salam kepada yang jumlahnya banyak. Jadi akhlaknya demikian, Ibunda. Kita pernah jengkel ya dalam hidup ini. Pernah jengkel nggak? Pernah. Jangankan sama orang di luar. Di rumah pun kadang-kadang kita jengkel. Dan biasanya kalau sudah jengkel itu suasana hati yang tidak teori. Kenapa? Tiba-tiba kita malas ngomong, malas ngobrol, malas menyapa, malas ngelihat mukanya, menjengkelkan sekali. Dan itu berdampak kepada suara salam kita. Kadang-kadang kita tidak ngucapin salam. Nah, bagaimana kalau kita jengkel? Boleh nggak tidak mengucapkan salam? Assalamualaikum. Tidak didengar. Boleh atau tidak? Ini hadisnya nih, kita belajar. Ataitu majlisan fihi Abdullah bin Umar faqal. Saya datang kepada suatu majelis. Sabit bin Ubaid berkata, saya datang kepada sebuah majelis, di dalamnya ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah anaknya Umar. Ini sering muncul ya, kemarin saya sebut juga. Faqal idza sallamta fa asmi. Kalau kamu ngasih salam, fa asmi. Angkat suaramu supaya saudaramu itu mendengarkan. Mau jengkel kayak apa kita, mau benci kayak apa kita, tapi salam itu fa innaha tahiyatum min indillah. Salam itu adalah sebuah kalimat penghormatan yang asal muasalnya itu dari Allah. Mubarakatun thayyibah, penuh berkah dan sangat baik. Artinya kalau serumit apapun permasalahan kita, sejengkel apapun kita, kalau kita segera terurai permasalahan itu kan lebih menyenangkan. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ucapkan dengan nada yang ikhlas. Saya rasa di dalam keluarga dan rumah tangga pun demikian. Kalau kita lagi marahan, ibu mengucapkan salamnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana ya nadanya ya kalau orang lain? Assalamualaikum. Bab itu kan salam atau pengumuman terhadap bapak, saya masih marah kepada kamu, jangan macam-macam. Itu salam atau kalimat ancaman? Bu, ucapannya salam tapi ekspresinya ancaman kan? Assalamualaikum. Itu kan ibu sedang bilang bukan keselamatan buat kamu, kan tidak. Nadanya ibu bilang, saya sedang marah nih, belum tidur, jangan macam-macam. Nah kan gitu ya. Ibu, alhamdulillah itu kalimat thayyibah yang baik atau tidak? Jika diucapkan dengan ekspresi dan momen yang tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Tapi tetangga ibu dapat musibah, menjengkelkan. Ibu bilang alhamdulillahirabbil alamin. Beda nggak maknanya? Di mana perbedaannya? Ekspresinya. Maka semarah apapun kita, apa kandungan yang bisa kita ambil iktibar, ucapkan, jangan rusak kalimat yang indah itu dengan suasana hati kita. Marah sama bapak, marah sama seseorang, tetap coba ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ibu ya, insya Allah ya. Ada tetangga menjengkelkan,
Dia lempar sampah di halaman rumah kita, kita lewat, pas-pas sedang dia lempar, ya kan? Misalnya, pas dia ngelempar gitu Bu ya, di halaman rumah kita atau di halaman kita, pas kita lihat, kita bilang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak sampahnya. Nggak usah bilang yang kalimat itu, salam saja. Ya Bu, kira-kira dia malu atau dia tambah jengkel? Kalau kita memperlakukan tetangga model ini dengan marah, apakah dia berubah? Tidak. Mungkin dia tambah jengkel, dia tambah bikin. Tapi kalau kita perlakukan dia dengan hormat dan penuh kasih sayang, pas dia buang tong riki, kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om atau Ci atau Ade atau kakak, permisi saya mau pesan dulu. Kita macam tidak bermasalah dengan apa yang ia lakukan. Kira-kira orang itu pulang malu atau tidak? Kenapa kita kalau Islam itu mengajarkan solusi yang cerdas, tapi kita berperilaku dengan perilaku orang yang tolol, yang bodoh? Berarti kan sama saja kita dengan dia. Ayo jadi orang Islam, karena Islam itu mengantarkan kecerdasan. Saya punya pohon anggur, ya kan? Tiba-tiba tidak minta, tapi ada yang mau mengambil tanpa izin. Bagaimana ekspresi saya? Saya keluar, saya hanya tanya, Masya Allah, sudah banyak dapatnya. Sudah ada bawa tas enggak? Saya ambilkan ya. Kira-kira dia berani datang mencuri lagi atau satu kali itu saja? Atau bahkan dia setara berani lewat di sini lagi? Dibandingkan dengan pencuri, tidak tahu, kurang ajar. Lebih sakti mana kita perlakukan dia dengan hormat atau dengan kasar? Lebih sakti mana pelajaran yang kita berikan? Coba Ibu jawab. Dengan hormat. Kenapa kita jadi miskin bersikap kalau gitu? Kenapa kita harus melawan orang yang kasar kepada kita dengan sesuatu yang kasar? Mengapa kita harus membentak kalimat suami kepada kita? Coba Bu, lawan suami itu yang bong. Ibu tenang saja. Ibu tenang. Bikinkan teh. Kita bikinkan teh, ya kan? Kemudian Ibu taruh. Pak, saya sayang sama Bapak. Taruh. Ibu kemudian pergi. Kira-kira dia menangis tak ada itu Bapak? Terjadi. Tapi kalau Ibu banting lagi. Kira-kiranya itu selesai atau tidak? Kenapa kita itu miskin berekspresi tiba-tiba? Mari, Islam itu mengajarkan kita jadi pribadi yang mulia, pribadi yang hebat. Kita lawan segala sesuatunya dengan kelembutan. Oleh karenanya, ketika ada orang yang menjengkelkan, tetap kita ucapkan salam dengan kalimat dan ekspresi yang benar, dan tidak usah disembunyikan nada salam tadi. Bu ya, Insya Allah. Masih ingat hadis Nabi yang keliling pasar? Sampai seperti itu. Saya sudah ketemu hadisnya ya Bu. Jadi Tufail bin Ubay bin Ka'ab, dia pernah menemui Abdullah bin Umar. Jadi yang diceritakan dalam hadis ini Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar yang namanya Abdullah, itu memang orang yang sangat soleh sekali. Jadi Ubay bin siapa tadi? Ubay bin Ka'ab itu heran dengan sikapnya Abdullah bin Umar. Itu ngajak Ubay bin Ka'ab ini untuk masuk pasar. Padahal Ubay bin Ka'ab ini tahu Abdullah bin Umar nih, Abdullah ini manusia paling tara suka berjual. Juga Ubay bin Ka'ab tahu Abdullah bin Umar ini manusia tara suka belanja. Dia ikut Bu, Ubay bin Ka'ab ini, ya kalau kita itu kayak orang ya tolol-tololan deh. Ikut bukan tolol-tololan ya saja. Sudahlah, sebagai sahabat ikut aja. Cuma kan malu juga katanya Ubay ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu, semua orang diperlakukan sama. Di pasar itu kan bukan pedagang besar ya, bukan pedagang besar. Kan ada pedagang kecil, ada pedagang miskin, ada orang kaya, kan ada itu ya di pasar, fenomena itu kan Bu ya. Iya kan? Tapi Abdullah bin Umar ini yang diikuti oleh Ubay bin Ka'ab ini tadi memperlakukan semua itu dengan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Besok harinya diajak lagi sama Abdullah bin Umar untuk masuk ke pasar seperti itu. Masya Allah. Kemudian Abdullah bin Umar itu mengatakan, ya memang benar, saya masuk ke dalam pasar itu min ajlis salam, karena saya tahu keutamaan salam dan saya hanya ingin menyampaikan salam, doa itu kepada saudara-saudara saya yang ada di dalam pasar. Masya Allah, indah sekali ya Bu ya. Indah sekali akhlak yang telah dicontohkan oleh sahabat Nabi ini. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa ikum ajmain, khusus untuk bapak-bapak ya. An Thabit Al-Bunani, tangan ini adalah bagian kalau ambil air wudhu harus kita cuci, dan Allah dalam ngeriwet pahala cuci tangan itu saya sudah sering sampaikan, itu tidak main-main karena pentingnya. Nah, tangan ini akses kita menjangkau saudara kita, mau salaman dengan saudara kita kan tangan. Tapi masalahnya tangan ini juga sering melakukan aktivitas yang sembunyi-sembunyi tetapi itu merugikan orang lain. Contohnya apa? Kita ngupil, contohnya ini Bu ya. Apakah kita ngupil atau buang air, mohon maaf ya, bukan jorok ya Bu ya, ini kan kebiasaan, atau sedang kita bagian yang basah itu, apakah kita selalu basuh dia dengan cuci tangan untuk aktivitas itu? Tidak kan? Atau gini, kemudian kita keselilit nih, di gigi kita ada bekas makanan, kita ambil, ya kan, kita bersihkan. Apakah ketika mengambil kotoran di dalam gigi itu kan tidak harum, bau kan? Apakah kita selalu membiasakan kita kemudian cuci tangan? Tidak kan? Tidak semua orang gitu kan. Ini suatu pekerjaan harian yang sudah kayak kita sepakati, itu tidak butuh dicuci tangan. Iya Bu ya, cukup dengan tisu atau apa. Tapi kan tetap ada bekas. Masalahnya kemudian kita salaman sama orang. Jika kita memberikan penjelasan kepada saudara kita, saya tadi dia ngajak salaman, saya baru ambil kotoran di gigi, mau nggak? Kira-kira dia mikir nggak mau salaman sama kita? Mikir nggak coba Bu? Ya pasti mikir lah Bu, jorok banget gitu kan? Nah, artinya kebersihan tangan kita itu harus selalu dijaga. Dan bahkan dalam hadis ini Anas, karena idza asbaha iddahana yada. Anas Bu, Anas itu kalau pagi dia selalu kasih wewangian tangannya. Dikasih wangi tangannya Anas. Kenapa? Limusafahati ikhwanih. Kepentingannya tuh ketika dia bersalaman dengan saudaranya, itu nanti tidak bau kotoran gigi, nggak bau kotoran yang lain, tetapi yang bekas salaman sama ampun ya Allah, Anas ke tangan harum. Seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu memang tidak boleh menggunakan apa? Minyak wangi. Tadi ini Anas. Masih bisa kita lanjut Ibunda? Bagaimana kalau yang akhlak saat kita mengucapkan salam itu, kalau kita apakah hanya kepada orang yang kita kenal saja? An Abdullah bin Amr anna rajulan qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul Islam khair? Keislaman orang bagaimana yang baik? Ibu coba perhatikan hadis ini. Ibu ingin tahu Islam ibu sudah baik atau tidak? Islam saya baik atau tidak? Ayyul Islam khair? Wahai Rasulullah, model Islam bagaimanakah yang baik? Muslim apa yang paling baik di antara kita ini? Apa Nabi bilang? Qal, orang yang Islamnya baik itu biasanya punya beberapa sifat. Nabi bilang, tut'imut ta'am, biasanya dia itu suka ngasih makan saudaranya, dia suka mentraktir saudaranya, dia suka ngajak makan, ngundang saudaranya makan, dia suka potong kambing, dia suka potong ayam, ngajak makan saudaranya. Dan yang kedua, wa tuqri'us salam. Ciri kalau orang Islamnya itu Islamnya baik, tuqri'us salam, dia tidak ragu-ragu untuk memberikan salam ala man arafta, kepada orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, ataupun orang yang tidak kamu kenal.
kamu perlakukan sama. Itu indikasi keislaman kita baik. Kalau ibu masih malu mengucapkan salam kepada orang yang ibu kenal ataupun belum ibu kenal, macam malu gitu, itu indikasi ada yang salah pada diri kita, keislaman kita. Kita harus ucapkan salam, Bunda, di pekerjaan kita. Coba yang di rumah sakit ya, yang di rumah sakit, yang malaikat bertabur di sana. Di pasar itu tempat setan, tempat iblis, tempat jin. Abdullah bin Umar itu ngucapin salam. Di rumah sakit itu tempatnya malaikat. Berdasarkan hadis-hadis sahih, 70.000 malaikat. Bayangkan kalau orang menjenguk orang sakit di rumah sakit nggak berhenti. Artinya ada malaikat yang ribuan di sana, ada malaikat. Betul tidak? Kan analoginya begitu. Yang kerja di rumah sakit, kepada pasien, kepada dokter, ucapkan, latih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan kalau yang nggak jawab. Ada kasus orang ngucapin salam nggak dijawab. Kemudian dalam hadis dikatakan, jangan sedih, ada yang menjawab. Siapa yang menjawab? Malaikat. Artinya kalau mengucapkan salam di rumah sakit, orangnya tidak menjawab, ada puluhan ribu malaikat yang dijawab. Coba Bunda, Pak Dokter, Bu Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pasien, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, seneng ya rasanya ya kan? Insya Allah. Jadi ini kan ada yang di rumah sakit, juga ada yang di pasar di pekerjaannya. Yang di sekolah, anak-anak kita dawamkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah ridho pada kajian kita di sore hari ini. Kita sudah hampir jam 6, maghribnya agak sedikit tempo sekarang, ada perubahan waktu ya. Kemarin subuh sampai jam setengah 6 lewat, jam 6 kurang seperempat itu baru turun dari masjid. Sekarang subuhnya sudah jam berapa? Jam 5 lewat sedikit, ya kan? Sudah berubah waktunya, sudah agak cepat masuknya gitu kan. Jadi mudah-mudahan Allah ridho pada kita.